Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya yang kemarin ini. Yang kemarin. Nama saya Tumin, ketelahnya Tumin Doyok. Nama saya Tumin. Tumin Doyok. Tumin Doyok. Ketelahnya di Pasar Induk Cibitung, saya Tumin Doyok. Tumin Doyok, kerjanya di Pasar Induk Cibitung. Cibitung. Mau nanya atau mau apa nih? Yang utama, saya dapat pesanan dari istri saya. Mungkin terima kasih pertama-tama Pak Haji Marco sama Bapak Haji sama Ibu Nadia. Terima kasih banget kemarin. Terima kasihnya apa, kemarin udah dapat petunjuk. Yang pertama yang dipikirin Pak Haji Marco, suka nanya kapan-kapan. Nah itu diartiin sama istri saya Pak Haji. Cuma istri saya artinya kapan-kapan saya pintar baca Quran. Nah ke Mbak Nadia nunjukin, yang ngejelasin masalah baca Quran ini, diunjukin begini. Nah Pak Haji nunjukin, oh itu katanya gitu. Oh ini apa? Udang-udangnya ada celananya Pak Haji. Gitu. Terima kasih banget ya di situ. Jadi diturutin sama bini saya gitu. Ya bini saya lah pinteran dia. Sekarang saya baca Qurannya. Kalau siap saya. Yang utama. Yang kedua, saya besok hari Sabtu nggak mau saya bawa kantong kresek atau kardus. Sebab apa? Utang saya udah ada yang lunasin Pak Haji. Ada yang lunasin 2,6 tanpa tanda tangan, tahu-taunya faktur nyampe, utang saya lunas. Utang Bapak semuanya berapa? 3M. Terus ada yang lunasin, Bapak meraktekin ilmu RDI apa? Yaitu Pak Haji yang 00 jam 00 itu sepraktekin semuanya berdua sama istri saya gitu. Itu lunas total Pak Haji. Mic-nya dideketin mic-nya Pak. Itu lunas total Pak Haji. Makanya saya nggak mau bawa kantong kresek, enggak. Buat yang blon aja yang besok bawa kantong kresek ya, iya. Sama kardus ya. Kardus juga. Buat Bapak dan Ibu yang blon besok Sabtu bawa. Kardus. Bapak besok kategori orang yang tidak blow on, jadi nggak mau bawa kantong kresek Ya sama paling kardus. besok saya cuma jadi saksi Pak Haji, yang bawa kantong kresek sama kardus. Kalau masalah hadiah pun saya nggak mau dikasih. Karena apa? Saya udah bayar utang ya, utang saya udah ada yang bayarin. Dan kedua juga saya udah dikasih hadiah sama Pak Haji. Berupa apa? Uang bibit yang kemarin. Terima kasih banget Pak Haji. Sekarang mah iya istilahnya, saya cuma belum lihat rekening, kemarin ada kabar. Hari Rebo kemarin Pak Haji. Sampai sekarang saya belum bisa lihat itu ke rekeningnya ada apa, ada berapa, saya belum bisa lihat. Di anak saya, jatuhnya ke anak saya. Gitu. Ya itu aja Pak Haji penjelasan. Bapak kapan terakhir nenen sama istri? Saya telah lagi kemarin malam Pak Haji. Wah, benar. Gara-garanya ya Mbak Nadia juga. Nah, gara-gara Mbak Nadia sama Pak Haji Marco, termasuk Bapak juga, Pak Haji juga gitu. Gara-gara ada celana di atas kepala. Nah, ucuk-ucuk isi saya. Kong, apa nanya? Itu gini kayak golek ditinggal lari sama dalang. Nah, ini gitu. Lah iya, coba lihat bawahnya. Tuh. Lah mesem Pak Haji, bukannya tawa, mesem. Lah kata saya juga, kata saya. Mubazir nih kata rezeki gitu, kata saya kan gitu. Itu ya, lagi mau ngaji Pak Haji. Lagi mau ngaji itu. Iya, lancaran dia Pak Haji ngaji sama saya. Kalau siap, semalam dari habis sholat ini apa namanya Tahajud. bukan tobat. Nah langsung ngaji, mau ngaji gitu ya. Nih Kong nih gitu. Lah iya itu pakai udang udah kayak Mbak Nadia. Iya makanya saya titip salam Mbak Nadia ya.
Itu terus gimana itu bawanya? Tuh kata lagi. Jadi bapak nenen dulu atau langsung ML kalau sama istri tercinta? Rasa nunggu habis ngaji dulu Pak Haji, takut apa enggak santar ngajinya. Gitu. Ngaji dulu, habis ngaji baru nerusin Pak Haji lah. Kan udah dibuka begitu. Oh, ML langsung. ML. Tapi mesem Pak Haji nggak tawa enggak. Yang tawa mah yang lain gitu. Dia mah mesem dia mah. Gitu. Jadi saya keterusan gitu. Ngancem saya juga. Kalah siap saya sama dia. Ya itu makanya titip. Jadi bapak kalau ML bapak yang minta atau istri yang nawarin? Lah tahu Pak Haji kalau diunjukin begitu mah ribet, saya jawabnya aja bingung. Bingung Pak Haji, jawabnya bener bingung saya mah gitu. Ya termasuk istri saya nanya begitu, saya bingung jawabnya bagaimana gitu. Ya itu Mbak Nadia juga. Jadi bapak ML dulu apa nenen dulu? Lah nungguin habis ngaji dulu. Iya, habis itu ML. Lebarengan Pak Haji. Oh, Habis ngaji ML dulu apa nenen dulu? Barengan Pak Haji. Barengan. Barengan. Emang ML bisa baru- barengan? Lah, Gaya apa kalau barengan? barengan. Ya, ML. Ada juga gaya garangan. pangkuan berarti pangkuan. Barengan Pak Haji itu ML sama sama nenen gitu. Pak, jadi kalau pas barengan itu kayak mau ngaji sama main begitu berarti yang keluar bukannya auju tapi Bukan. Oh, salah. Salah kalau begitu mah. Alhamdulillah lunas utang. Itu. Ya iya, kalau kemarin terakhir lain lagi. Alhamdulillah nggak punya utang. Itu aja, udah. Makanya saya besok nggak mau bawa kantong kresek sama. Bapak kalau ML sukanya di atas sampai di bawah? Lo gantian atau Pak Haji? Lebih enak di atas sampai di bawah bapak? Begini Pak Haji, kalau masalah ML mah ya sebenarnya mah kita enak di atas kalau saya mah. Tapi kalau perempuan mah maunya di atas Pak Haji. Jeleknya perempuan Pak Haji kalau bendungannya udah terbuka, glepak. Begitu Pak Haji. Iya. Lah kan kalau kita mah sebagai laki kan belum Pak Haji. Pak Haji tahu nggak gedebong pisang yang kanjut di kali sini Cisadane? Endul. Begitu Pak Haji. Mending kalau mukanya nggak diplengosin begitu. Lah ini udah diplengosin mukanya Pak Haji. Lah kalau kita udah itu mah Pak Haji, kalau nggak udah kita ngos-ngosan baru yang ngeliatin muka kita Pak Haji. Lah kita yang dilihatin udah kayak maling. Jadi kalau ML bapak yang berisik atau istri yang berisik? Ya sebenarnya kalau lebih begitu ya saya Pak Haji. Berisiknya gimana kalau ML bapak? Lah kalau kagak berisik mah bini ke orang nanya tuh gitu. Dia nanyanya bini kita kan nanya, kita tahuan kita lagi ngos-ngosan ditanya. Pak Haji, iya. Maaf itu Pak Haji nanya. Pak Haji nanya. Lah kita udah begitu kita udah lagi ngos-ngosan, bini nanya. Abis ngapain Kong? Nggak tahu, saya gue bingung jawabnya gitu. Baru dia seperti begitu kan Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah cuma begitu doang Pak Haji. Pak Haji nanyanya kebanyakan gitu. Bapak kalau ML banyakan gaya kanan, gaya kiri, gaya samping, gaya atas, gaya bawah. Buset, lempeng banget Pak Haji, di atas doang dah. Enggak gaya-gaya samping, enggak nyampe Pak Haji. Kagak nyampe Pak Haji, sampai budek juga enggak bakalan nyampe. Nyamping mah enggak. Gitu. Biasa aja dah, itu jangan sampai kayak gedebong pisang dul-dulan gitu, kagak dilayanin ke Pak Haji, curang. Jadi Pak Haji teman saya tuh 2 minggu nggak ML Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
Ya, mohon maaf mau motong nih ya masalah Pak Tumin. Pak Tumin semenjak saya ajak ke sini, alhamdulillah Mang Haji, syukur saya dia bahagia sama istrinya. Tapi sebelumnya dia ke sini Pak Haji, tidurnya di kuburan Pak Haji. Tidur di kuburan, kenapa? Dia punya utang banyak Pak Haji, boro-boro di rumahnya, boro-boro ML sama istrinya. Dia nggak berani tidur di rumah Pak Haji, tidur di kuburan. Bener, ini bukan saya bohong. Di kuburan, di makam kan ada rumah ya. Di tempat di makam itu ada rumah tempat keramat gitu Pak Haji. Dia di situ tidurnya Pak setiap hari. Nggak berani di rumah dia. Makanya alhamdulillah teman saya ini setelah saya ajak ke sini 1 bulan yang lalu, dia udah berubah. Boro-boro dia disuruh sembahyang, suruh ngaji, suruh sembahyang, nggak mau Pak Haji. Temennya setan. Bener Pak Haji, bukan saya bohong. Dia orang ini udah ke gunung kemana mencari kesugihan Pak Haji. Ini orangnya. Makanya saya alhamdulillah setelah teman saya ajak kemari berubah 100%, 100 total berubah. Wah, tepuk tangan dong. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji. Yuk, Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya problem keuangan. Saya kan pinjam di BPR sejumlah uang dengan jaminan sertifikat rumah. Ini pada tanggal 25 Juli nanti itu jatuh tempo. Jadi seandainya saya tidak membayar tagihannya, maka rumah itu akan itu nggak boleh. Otak kita nggak boleh. Besok kalau nggak bayar nanti rumah saya mau disita. Itu nggak boleh ada di pikiran, Bos. Ya, saya sudah usaha jual rumah sejak Oktober 2024. Sudah berapa kali orang yang datang, tapi masih belum ada yang cocok gitu. Jadi ada aja kendalanya. Kenapa Bapak nggak ilmu kearifan lokal? Celana dalam istri yang bekas men hari pertama digantung di rumah yang mau dijual lebih tinggi dari kepala. Nanti Bapak mau jual berapa aja orang nggak nawar. Ilmu kearifan lokal. Saya belum coba yang itu. Cuman air bekas cebokan saya udah coba disiram ke halaman tuh, tapi masih belum. Terus Bos, terus. Yang paling manjur celana dalam mens hari pertama. Celana dalam mens hari pertama. Kalau sudah tidak mens gimana? Hah? Kalau sudah tidak mens, bawa ke rumah Haji Marco. Katanya 9 hari ya yang tidak. Ya 9 hari digantung di rumah lebih tinggi dari kepala. Nanti orang yang masuk lihat-lihat rumah atau dia yang lewat depan rumah kita pasti berminat dan transaksi tanpa ditawar. Ini ilmu zaman dulu Bos. Nenek kita ilmu kearifan lokal zaman dulu. Praktekin. Ya oke. Makasih Pak Haji. Yuk Bapak dan Ibu, ayo bebas nanya apa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Sukina dari Jepara. Ya. Saya udah melaksanakan ilmu RDA semua, udah saya laksanakan. Baca Quran 12 juz udah belum? Kalau 12 juz belum tahu Pak. Ya belum. Kalau 7 juz itu sudah tahu. Tapi sekarang ini Pak, baca Al-Quran kok rintangannya tambah berat. Gak bisa 7 juz. Roroh tuh tidur gitu. Jadi tidak terasa itu Pak. Saya tanyakan. Kan tadi saya udah ngomong di awal waktu saya datang. Besok hari Sabtu utang ibu saya ya lunasin. Ya amin. Tinggal bawa kantong kresek sama kardus. Ya itu Pak. Saya minta bisa baca Al-Quran 12 juz itu. Saya minta doanya. Dipaksa, saya nggak bakal doain ibu sampai kiamat pun saya nggak akan doain ibu. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Paksa Bu baca Quran, jangan minta doa, jangan minta doa, saya nggak mau. Paksa baca Quran 12 juz, paksa. Terus bonusnya kan nanti utangnya dilunasin. Terus yang kedua Pak, saya kan sholat tobat itu yang 18 itu, yang 10
kali itu kalau ada itu kesalahan itu ya sudah istiqomah. Tapi yang saya tanyaan, saya dengar-dengar sama orang itu setiap salam harus berdoa. Nggak usah berdoa, kelamaan nanti nggak ngejar waktu. Ya. Terus berdoanya kalau udah selesai semua, Pak? Nggak ada doa, saya nggak mau doa, saya maunya baca Quran. Terus selesai udah gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kasih kabul hajat saya. Yo, ya, ya, ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Pak Haji, kalau suami saya kan udah kabur berapa tahun, gitu. Celana dalamnya gimana itu Pak Haji, kan udah gak ada. Kalau suaminya ibu kabur, celana dalamnya nggak ada, ibu cari yang ada apa? Yang ada aja apa yang ada. Kalau memang nggak ada, kan kebetulan kita punya anjing herder. Nanti kita kirim ke rumah ibu anjing herder saya. Suruh nyari sempak gitu. Bebas, baju boleh, kos kutang boleh, apa aja identitas. Sepatu boleh, apa aja kaos kaki boleh, diuruk di beras sambil ibu ngomong, Pak balik lagi ya Pak, saya lagi nyari tumbal. Nanti pasti pulang. Udah kedahulan orang Pak Haji. Hah? Udah kedahulan orang. Apa? Dijadiin tumbal sama orang dia. Kan belum dijadiin tumbal sama ibu. Ya udah gitu aja Pak Haji. Ya nanti dia ninggalin istri yang sana, balik lagi ke ibu gitu. Pak Haji, saya udah nyari kemana aja nggak ada. Ibu gunting rambut alat kelamin ibu, digunting, uruk nanti di dalam beras. Nanti ibu lihat jadi berlian nggak? Udah serius, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru nih. Jembut. Tanam jembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos. Yang saya hormati Pak Haji. Ya. Saya sudah melaksanakan beberapa rangkaian yang petunjuk dari YouTube Pak Haji. Yang pertama baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang perlu saya tanyakan, apa satu malam itu 12 juz? Satu malam dari jam 00 sampai jam 6 pagi 12 Ya, juz. tapi saya sudah melaksanakan, paling bisa saya kerjakan 8 juz karena 50 menit 1 juz. Paksain bacanya dipercepat, kalau kan saya- nanti utangnya saya yang lunasin. Apa bisa lewat dari jam 6 gitu? Atau Sekarang gurunya diatur sama muridnya, mau gak? nah, yang pertama itu udah saya kejar, paling saya kejar 50 menit 1 juz. Dipercepat lagi bacanya, dipercepat. Jadi nggak cukup waktu, harus mungkin kalau jam 10 pagi atau jam 12 pagi selesai pagi. Nggak boleh, Apa harus itu? jam 6 pagi. Harus Pak Abdurrahman bin Auf baca Qurannya 30 juz. Imam Syafi'i baca Qurannya 2 kali khatam. Dari jam 00 sampai matahari terbit jam 6 pagi. Bapak jangan kalah sama anak kecil yang hafiz Quran. Anak kecil yang hafiz Quran itu bacanya dari jam 00 sampai matahari terbit itu 2 kali khatam. Masa bapak bacanya cuma 8 juz? Paksain, kan bonusnya nanti utang bapak kita yang lunasin. Bapak tinggal baca Quran, yang lunasin utang kita. Jadi harus diulang lagi dari 1 juz lagi sampai 2. Iya, ulang lagi. Oke. Bapak mau gak utangnya saya yang lunasin? Alhamdulillah. Mau. Yang nggak mau kan saya. Kemudian masalah ibadah yang lain-lain, salat tahajud dan salat taubat udah kita lakukan.
Tapi itu yang untuk zikirnya, untuk zikir alhamdulillah itu harus selesai juga 1 hari Pak Haji. Baca Qur'annya malam jam 00 sampai jam 6 pagi. Ngucap alhamdulillah 999 kali, sehari 27 kali minimal. Itu dari jam 6 pagi sampai mau tidur. Bapak atur aja waktunya, lagi mandi, lagi pakai baju, lagi bebenah, lagi naik kendaraan, boleh. Alhamdulillah 999 kali minimal, sehari 27 kali. Pak, ini ilmu RDAY tidak ada di luaran sana, nggak ada. Ini ilmu-ilmu zaman dulu. Bangun jam 00 itu ilmu zaman dulu. Senyum ilmu zaman dulu. Mandi jam 00 ilmu zaman dulu. Tahajud jam 00 ilmu zaman dulu. Baca Quran jam 00 ilmu zaman dulu. Ini manjur Pak. Dah praktekin. Pak Haji bukannya one day one juice. Iya tuh bagus, tapi kan ada yang lebih bagus lagi. Ada lagi? Oke Pak Haji, saya usahakan. Paksain ya. Insya Allah. Baca Quran ya 12 juz ya. Iya. Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Lia dari Pondok Petir, Depok. Pondok Petir. Depok. Ya. Bagaimana cara ngobatin anak yang sakit kena santet? Kalau anak kena santet, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke anak. Buat masak nasi, buat nyayur, buat opor, buat gulai. Umurnya ibu berapa? 45. 45. Suaminya umurnya berapa? 46. 46 tambah 45 berapa? Nggak tahu. 91. Yang nanya lebih blow on daripada yang jawab. Selama 91 hari paling lama anaknya sembuh. Berlaku buat semuanya. Bisa jalan lagi gitu? Bisa lah, normal lagi. Nanti bawa kemari. Kan kita punya anjing herder. Ntar saya lepas kalau dia lari sembuh. Nah, soalnya udah tinggal tulang doang. Ya kan belum dicebokin alat kelamin ibu. Ibu punya alat kelamin nggak sekarang? Ya, punya. Mana? Di dalam. Mana? Dicebok alat kelaminnya ibu, dicebok. Air cebokannya ditampung pakai ember. Buat masak nasi, buat makan dia, buat minum dia, buat bikin sayur bening, sayur opor, buat bikin agar-agar, buat bikin puding setiap hari. Tapi buat adik-adiknya juga nggak apa-apa minum gitu? Nggak apa-apa. Buat bapaknya minum, ibu minum pun nggak apa-apa, adik-adiknya minum nggak apa-apa. Yang utama buat dia. Jangan masak 2 kali 3 kali boros. Sekali aja pakai air itu. Manjur Bu. Nih ibu lihat nih. Ini bapak-bapak yang dari depan sampai belakang semuanya kesantet semua nih Bu. Ya udah ya. Makasih ya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari perumahan Inkopat, baru pertama kali di sini. Saya mau nanya, awalnya saya dagang omset normal biasa, tapi kok udah mau setahun agak turun drastis. Saya harus gimana? Ibu ambil celana dalam ibu yang mens hari pertama, digantung di tempat dagangan lebih tinggi dari kepala. Nanti omsetnya nggak akan turun, naik dan naik terus. Tapi ntar kalau kelihatan yang pembeli gimana Pak Haji? Diumpetin gimana caranya? Diselipin di genteng, diselipin internet Bu. Ini saya kalau bikin acara pencerahan nggak pernah sepi dari tamu. Itu di belakang ibu, internet itu isinya celana dalam ibu-ibu yatim yang mens hari pertama tuh. Ibu coba deh lewat pintu, ibu napas deh, wow wanginya luar biasa. Celana dalam hari pertama men, diikat, digantung,
diselipin ini berlaku semua. Lebih tinggi dari kepala kita. Nanti omsetnya naik terus, nggak akan turun-turun. Ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Tanjung Priok, Jakarta Barat. Saya mau diadu Pak Haji. Aku boleh minta itu nggak? Ambil. Mau ada pertanyaan apa lagi? Oke, riado ya. Buat bapak-bapak, kita riado butuh orang 50 orang riado. Tugasnya cuma satu, mandiin ibu yatim. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rida dari Jawa Timur. Pada bulan lalu saya ikut rombongan Al-Quran. Saya ada kena santet dan Pak Haji mengizinkan saya untuk sembuh di sini dan kembali di sini. Yang saya pertanyakan, apakah santet itu masih ada apa? Masih belum keluar semua. Mau dikeluarin semua? Iya. Coba ibu telanjang bulat di situ. Minum air cebokan, Bu, kan udah diajarin. Iya, selama di sini saya minum air cebokan. Iya, minum air cebokan terus sampai alat kelamin ibu gatel. Kalau alat ibu belum gatel ya belum keluar semua. Sampai gatel. Udah gatel. Gatel. Haji Marco belum laporan. Sampai Haji Marco laporan dulu. Berarti masih ada ini Pak? Masih ada. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, praktekin ya. Yo. Yo. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya itu punya hutang pakai jaminan BPKB. Nah, saya itu sudah didatangi debt collector. Ibu kenapa pusing, Bu? Kan besok Sabtu kita lunasin. Masalahnya gini Pak, saya itu udah lama nggak ngasuh, kalau udah disuruh bikin itu apa? Kontrak itu loh, tanda tangan di atas materai. Katanya mau ditarik dinaikkan gitu. Apanya? Terus saya harus gimana Pak? Kalau besok Sabtu dilunasin sama kita, masalah gak Ibu? Enggak. Ya udah, besok kita lunasin. Udah nggak nagih-nagih lagi. Nah, nggak pakai pusing. Gak usah pusing, gak nagih-nagih lagi, jangan. Yang penting lunas. Saya mau Bapak dan Ibu, utangnya harus lunas. Gimana caranya? Karena saya nggak mau Bapak dan Ibu mati bawa utang. Orang yang mati bawa utang tidak akan masuk surga. Walaupun Bapak dan Ibu jungkir balik, nggak akan. Orang yang mati syahid masuk surga. Tapi kalau dia mati syahid ninggalin utang, juga dia nyasi nyangsang. Jadi mau saya mau membebasin ibu dan bapak dari utang. Makanya utangnya bapak dan ibu saya mau lunasin. Makanya besok Sabtu bawa kardus dan kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Utang harus lunas. Nyesel nanti kalau udah dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Haji yang saya hormati, kawan-kawan semua yang saya hormati, jika saya untuk testimoni. Sebetulnya mengenai saya ini saya udah lama, udah 10 tahun. Saya dosa sama Haji baru kali ini di sini berikutnya berkelasa dengan waktu. Pas bulan puasa, udah menjalani 3 bulan praktek dari Pak Haji. Anak saya kan desain kerjanya, nganggur. Pas sore jam 4, katanya anak kamu kerja enggak, baru kerja. Masuk besok katanya, training sambil kerja aja. Saya sujud syukur pagi. Satu lagi testimoni saya. Istri saya stroke 4 tahun pagi. Nah,
Udah begitu udah makan terus sampai selesai. Belum kesini belum dapat centong kan, mudah-mudahan hari dapat centong. Lari ke dapur, saya ngambil centong, cuci langsung kosong-kosong sampai juga. Berkah anak yatim, nanti berbeda Pak Haji Susanto, sembuh. Sekarang udah 80% sembuh Pak Haji. Wow. Terima kasih atas dukungan dari Pak Haji. Semoga Pak Haji sehat selalu. Semua kita diberi kekuatan, diijabah semua, kekabul semuanya. Bapak nggak doain buat bapak-bapak yang duduk di lantai ini semuanya bisa ngaceng semua? Semuanya. Amin. Cuma ngaceng, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya minta tolong dihilangin yang ada di badan saya. Apa? Hodam yang di badan saya tolong dihilangin. Hodam? Nggak ada kerjaan kali gue ngilangin. Ngilangin sendiri aja, cebok. Air cebokannya diminum. Nggak mungkin Pak Haji yang ngilangin hodam. Emang Pak Haji nggak ada kerjaan apa? Kamu yang ngilangin sendiri lebih manjur. Siap. Cebok alat kelamin ibu. Sekarang ibu pertanyaannya nih dari saya, masih ada gak alat kelaminnya? Ada Pak. Mana? Ada, benar. Ada di atas sampai di bawah? Samping apa kiri? Depan. Ya udah, ibu kobel, ibu cebok, air cebokannya diminum selama 9 hari. Kalau nanti kalau badan ibu nanti gatel, udah keluar, ulangi lagi sampai bersih. Kalau Pak Haji suruh ngeluarin hodam, nggak mungkin. Kok nggak mungkin Pak Haji? Karena ini bisa dikeluarin sendiri. Semuanya berlaku ya. Kapan mau cebok kira-kira? Insya Allah hari ini Pak. Sekarang aja nih ada air aqua nih. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mau nanya, anak saya kan belum bekerja aja sampai sekarang. Laki perempuan? Bukan Pak Haji. Terus saya pengen anak saya itu dipanggil sama bosnya almarhum saya itu kerja di perusahaan dia. Bagaimana caranya biar bosnya almarhum saya itu bisa bawa anak saya kerja di perusahaan bos saya itu. Gampang kayak Haji Marko. Cebok alat kelamin istrinya Haji Marko diminumin ke putrinya. Alhamdulillah putrinya masuk IPB tanpa tes, jalur undangan. Cebok alat kelamin istrinya Haji Marko diminumin, dimasakin ke putrinya. Sekarang anaknya Haji Marko pramugari, sekarang lagi terbang ke Manado. Jadi cebok alat kelamin ibu, air cebokan ini berlaku semuanya. Diminumin ke putrinya tanpa sepengetahuan putrinya itu air cebokan alat kelamin ibu. Kalau ketahuan gimana Pak Haji? Ya makanya kalau habis dicebok airnya disaring. Awas ada togenya apa enggak. Sip, tepuk tangan dong.